Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami dapat menjumpai Anda dalam Berita Papua. Saya Yuni Rumbarat bersama tim redaksi telah menyiapkan sejumlah berita menarik dan aktual untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sakit hati kepada istri, seorang suami di Manokwari tega membunuh istrinya. Operasi Zebra digelar, polisi dan pengendara terlibat kejar-kejaran. Stok vaksin di Papua kosong, syarat wajib vaksin booster bagi penumpang pesawat dan kapal ditiadakan. Lantaran sakit hati, seorang suami di Manokwari menganiaya istrinya sendiri hingga meninggal dunia. Korban yang berusia 20 tahun menderita luka lebam di bagian wajah akibat hantaman kayu dan batu. Jasadnya ditemukan di TPA Arfai, Manokwari, Papua Barat bulan lalu. SI dan AT ditangkap polisi di Manokwari. Mereka akhirnya mengakui perbuatannya. Kapolres Manokwari AKBP Parasian Herman Gultop mengungkapkan dari hasil visum serta uji laboratorium forensik dan pemeriksaan 13 saksi disimpulkan kasus ini merupakan pembunuhan berencana. Dari hasil perencanaan pertama mereka dan ternyata pelaku SI ini sudah menunggu di mata jalan Soribo karena memang mereka berencana setelah bahwasanya salah satu akan menunggu di mata jalan Soribo. Kemudian pelaku AT dan korban AS ini menuju ke TKP melewati dari jalan Soribo. Ya, Soribo naik itu belok kiri ke arah belakang lewat jalan belakang. Ya, kemudian pelaku SI ini mengikuti dari belakang. Ya, sesampainya di TKP, selanjutnya pelaku AT ini kemudian memarkirkan motornya. Kemudian ketika pelaku SI datang, ya korban ini merasa kaget karena antara korban AS dan SI ini ada hubungan, yaitu hubungan suami istri. Ya, hubungan suami istri di mana sebelumnya sekitar 3 minggu sebelumnya sudah ada kejadian pendahuluan, di mana ada peristiwa korban ataupun pelaku SI ini berselingkuh, kemudian sudah membayar denda, kemudian sudah melakukan mediasi namun belum selesai proses pembayarannya, dan ternyata dari korban selalu menuntut dan seterusnya. Ini menjadi motif daripada pelaku SI untuk melakukan peristiwa tersebut. Kedua pelaku dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Edi Musahidin melaporkan dari Manokwari, Papua Barat. Kejar-kejaran antara polisi lalu lintas dan pengendara motor terjadi di jalan raya saat operasi Zebra digelar Satlantas Polres Merauke, Rabu kemarin. Polisi bahkan harus mengejar hingga ke jalan kecil untuk menangkap pengendara yang tidak mematuhi aturan lalu lintas. Operasi Zebra kali ini difokuskan pengendara yang tidak menggunakan helm standar. Namun sebagian dari mereka tidak mau diberhentikan, bahkan memacu gas kendaraan sehingga polisi terpaksa mengejar mereka. Sebagian lagi terpaksa kunci sepeda motornya diambil secara paksa. Lalu sepeda motor dinaikkan ke mobil dan dibawa ke kantor lantas Polres Merauke. Sedikitnya ada 45 motor yang terjaring karena pemilik tidak menggunakan helm. Berdasarkan hasil kegiatan kita pada sore tadi terkait masalah dalam operasi Zebra, dan ternyata secara kasat mata masih banyak pengendara yang tidak menggunakan helm, dan kita memang langsung tilang di tempat dikarenakan emang salah satu prioritas utama untuk dalam operasi Zebra ini yang tidak menggunakan helm. Di Timika, operasi yang sama juga digelar di perempatan lampu merah Timika Mall. Dalam operasi Zebra itu, polisi mengamankan puluhan motor yang tidak memiliki surat dan pengendaranya tidak menggunakan helm.
Pengendara yang terjaring razia hanya diberikan himbauan agar mengenakan helm dan membawa surat kendaraan. Masyarakat apalagi penggunaan helm tidak tertibkan, dia tidak limit masyarakat untuk tertib berlalu lintas dalam penggunaan helm itu sangat minim sekali. Makanya kita lakukan saat ini kita peneguran ini, peneguran saja sehingga nanti ke depannya mungkin masyarakat bisa mengerti ke depannya bisa tertib berlalu lintas. Kami kemarin kan baru dimulai tanggal 3, kegiatan saya operasi SMK ini tanggal 3 sampai tanggal 26 bulan Oktober. Kita sudah mulai dari kemarin di sini. Sementara kita fokus ke roda 2. Kita jadwalkan lagi untuk roda 4. Jadi kendaraan-kendaraan yang terjadi razia dibawa ke Kita bawa selanjutnya. apa ini sama ini ada cuma ada saya juga Terus apa yang dibilang tadi sama mereka? dia bilang nanti dia akan ada semua perlengkapan semua baru saya tidak kenal juga tapi 3 SP2 makanya saya Seluruh motor hasil razia dibawa ke kantor polisi. Pengendara dipersilahkan mengambil kendaraannya asal membawa surat kendaraan. Muhammad Ridwan dan Igo Batmomolin melaporkan dari Merauke dan Mimika. Untuk membantu pengawasan di perairan timur Indonesia, khususnya di wilayah Papua dan Papua Barat, Kementerian Perhubungan memberikan bantuan 5 kapal patroli bersama 95 ABK yang akan mengoperasikan kelima kapal tersebut. Kapal patroli sangat dibutuhkan mengingat perairan Papua dan Papua Barat sangat luas dan rawan tindak kriminal penyelundupan dan pencurian hasil laut. Itu merupakan perwujudan dari komitmen Kementerian Perhubungan untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 untuk penegakan hukum di bidang pelayaran. Jadi kita akan mempunyai tugas untuk menjaga keselamatan dan keamanan pelayaran, juga untuk lingkungan maritim, pencegahan dari polusi. Nah ini dengan melengkapi sarana prasarana berupa kapal patroli, mudah-mudahan penegakan hukum bisa lebih baik lagi di perairan Papua dan Papua Barat. Kita berusaha untuk mewujudkan kondisi ideal. Kita tahu bahwa Papua ini kan sangat luas wilayah operasionalnya, tetapi kita juga melihat dari kemampuan anggaran negara. Jadi kita akan menggunakan skala prioritas, mana yang dibangun diserahkan terlebih dahulu, tapi pada intinya kita akan menuju ke kondisi ideal yang kita harapkan. Selain bantuan kapal patroli, Kementerian Perhubungan juga memberikan bantuan 50 pelampung kepada nelayan di dermaga Pelabuhan Laut Sorong. Life jacket ini bagaimana menurut Bapak ini? Ya, berguna sekali atau tidak, Pak? Berguna sekali untuk menjaga keselamatan kita di laut. Iya. Nanti Karena selama ini kita mencari tidak pakai life jacket. Oh iya. Bapak nelayan di mana, Pak? Nelayan di Dom. Oh di Dom. Di Pulau Dom. Oke, jadi sangat berguna sekali, Pak. Ya, sangat berguna sekali. Saat ini masih banyak nelayan yang melaut tanpa menggunakan pelampung. Padahal peralatan ini sangat membantu menyelamatkan nyawa nelayan, apalagi saat cuaca buruk. Topan melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Bendera setengah tiang sudah 3 hari berkibar di Gedung Olahraga Merauke. Dan Rabu kemarin, ratusan olahragawan membakar lilin dan tabur bunga untuk korban tragedi Kanjuruhan. Aksi bakar lilin berlangsung di halaman Gedung Olahraga Heatsai, Merauke. Acara ini juga dihadiri Wakil Bupati Merauke dan tokoh agama. Di sini kami juga merasa berduka atas kejadian yang terjadi di Malang, yaitu pertandingan Liga 1 yang terjadi akhirnya mengakibatkan banyak korban jiwa, meninggal yang banyak. Di sini di malam hari ini kami datang bersama-sama di Gor Heatsai Kota Merauke. Di sini kami mengenang para korban yang telah meninggal dalam kejadian tersebut. Semoga ini menjadi pelajaran bagi kita sepak bola Indonesia agar kedepannya kita sama-sama memajukan sepak bola kita, dan juga sekaligus dari kita supporter sendiri
harus sportivitas, menjaga pertandingan itu untuk berjalan dengan baik, dan untuk kita ke depannya Indonesia lebih maju lagi. Peristiwa Kanjuruhan di Malang, Jawa Timur menyebabkan ratusan orang meninggal dunia. Tragedi memilukan ini telah mencoreng dunia persepak bolaan nasional. Semua pihak menyesalkan dan berharap peristiwa ini tidak terulang lagi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.